Itu kan mereka dipaksa oleh pemerintah kolonial untuk menghasilkan sesuatu yang mereka sendiri itu nggak pernah makan, nggak pernah minum gitu. Pertanian selalu mengakibatkan pelucutan sumber daya dari orang-orang warga yang bertani. Perlu mendidik lidah kita untuk tidak hanya bisa berteman dengan nasi, tapi dengan makanan-makanan yang ada di tanah Indonesia ini gitu. Jadi itu petani selalu menjadi orang terakhir yang menikmati nikmatnya pertanian gitu. Halo, selamat datang di Bening Podcast dan selamat bertemu kembali di podcast dengan tema Driving Humanity Forward. Hari ini kami kedatangan tamu ya. Di sini ada Pak Satyawan Sunito atau yang biasa disebut Mas Awan, dan beliau adalah CTSS Fellow dan juga pensiunan IPB University. Oke, sosiolog. Jadi Mas Awan ini adalah seorang sosiolog ya. Dan kemudian ada Mbak Laksmi Safitri dari FIAN. Ya. Dan dari mana lagi Mbak Laksmi kalau mau memperkenalkan diri Wah, sendiri, monggo. Oh, banyak sekali nih. Banyak sekali. seorang sosiolog juga ya, Mbak Ya, Bu. Laksmi. Oke, Oke. Jadi mungkin a little bit introduction dulu on apa ya the big theme ya that we are going to discuss today. Um, jadi bagi para pemirsa mungkin sudah sangat paham lah ya bahwa di Indonesia isu pangan itu selalu dari dulu menjadi isu strategis dan isu politik gitulah ya. Nah, kami di CTSS sebagai sebuah lembaga yang uh, ceritanya concern ya dengan hal-hal sustainability. Kita juga melihat bahwa isu food ya, transformasi pangan dan sebagainya itu memang merupakan bagian dari tugas CTSS ya untuk bisa mendiskusikan, membantu membangun diskurs yang sebetulnya ujung-ujungnya adalah untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan juga uphold social justice, begitulah ya. Nah, tema hari ini kita akan mendiskusikan tentang, coba saya baca catatan saya ya. Jadi sejarah perkembangan pertanian di Indonesia ya. Sejarah perkembangan pertanian di Indonesia itu bisa dikatakan tidak terlepas juga dari kolonialisme Belanda ya. Tapi sebelum kolonialisme Belanda, sejarah pertanian itu juga sudah ada ya. Jadi hari ini kita dengan Mas Awan dan juga Mbak Laksmi, kita mau ngobrol-ngobrol santai dan ingin menggali pemikiran-pemikiran ya dari Mas Awan yang sangat paham tentang sejarah Belanda, having part of that himself. Wah, Dan juga dengan Mbak Laksmi yang sangat menekuni isu-isu keadilan dan isu pangan ya. Nah, jadi saya lempar dulu sekarang gini, kita mulai dulu dengan sebuah pertanyaan lah gitu. Jadi kalau dilihat dari perkembangan landscape ya, nah sekarang kita melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang terakhir ini di Merauke lah ya. Bagaimana di Merauke kemudian ada food estate yang dibangun dan itu mengubah lanskap. Tapi itu sebenarnya ternyata bukan hanya saat ini aja, dari dulu juga udah seperti itu. Nah, untuk memulai ini saya ingin melempar dulu kepada Mas Awan ya, dan kemudian juga Mbak Laksmi. Sebelum kita diskusi yang lebih pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut gitu ya. What are your thoughts ya tentang perkembangan pertanian di Indonesia ini? Mungkin isu apa sih yang sebetulnya penting kalau kita bicara tentang perkembangan pertanian dari kacamata seorang sosiolog gitu. Jadi saya mulai dengan itu dulu, Mas Awan, monggo. Oke, terima kasih Dami. Em, ya, ini dengan sendirinya bukan dari seorang ahli pertanian atau seorang biolog, tapi dari seorang sosiolog. Dan juga dengan menekankan apa? Saya memberikan penekanan khusus pada suatu apa nih? Penekanan khusus ya, tidak sangat umum.
Yang menjadi paradoks di sini adalah perkembangan pertanian, dan ini bukan saja di Indonesia tapi dimanapun juga gitu ya, itu selalu disertai dengan peluruhan atau penelanjangan atau apa namanya, perampasan sumber daya pertanian dari penduduk yang bertani. Selalu begitu. Ya. Eh, Perkembangan pertanian terutama di apa namanya, digenjot oleh tumbuhnya peradaban-peradaban besar ya, yang sering sentralistik gitu, kerajaan-kerajaan ya. Di Indonesia pra kolonial ya. Hmm. Itu dengan tumbuhnya peradaban seperti itu, kemudian muncul pandangan-pandangan bahwa misalnya saja tanah itu bukan milik penduduk ya, bukan milik manusia yang tinggal di atas tanah itu. Tapi tanah adalah milik domain dari yang berkuasa ya. Pada masa kolonial, pra-kolonial itu adalah domain penguasaan dari raja misalnya. Prinsip itu kemudian diambil alih oleh penguasa kolonial di Indonesia ya, dengan domain verklaring bahwa tanah-tanah yang, tapi ada perubahan di situ ya, tanah-tanah yang tidak bisa dibuktikan dan syarat-syarat pembuktiannya itu ditentukan oleh kolonial sendiri ya, itu adalah tanah-tanah negara. Di situlah mulainya kemudian atas dasar sistem apa namanya, tenurial seperti itu, kemudian pertanian kemudian dikembangkan ya, pertanian skala besar dengan input teknologi ya, untuk ekspor dan sebagainya gitu ya. Dan itu berjalan terus. Pada tingkat desa pun perkembangan pertanian, misalnya revolusi hijau, ya, input pertanian, input teknologi pertanian yang dahsyat ya pada awal tahun atau akhir tahun 70-an ya, terus ya, dan itu mencakup seluruh dunia, itu kemudian mengakibatkan kemudian juga konsentrasi pemilikan tanah ya, karena input teknologi itu membutuhkan modal. Jadi orang yang menguasai atau yang menguasai modal, dia akan kemudian dapat menguasai pertanian karena sifat perkembangan pertaniannya itu adalah padat modal gitu ya, dengan sendirinya. Jadi kita lihat di sini bahwa menarik ini bahwa perkembangan pertanian selalu mengakibatkan pelucutan sumber daya dari orang-orang, warga yang bertani sebetulnya. Ya. Itu bukan berarti kemudian setelah pelucutan itu kemudian mereka tidak bertani lagi. Tidak. Sebagian memang didepak keluar dari pertanian, sebagian bertani dengan posisi yang sangat vulnerable, sangat rentan kemudian. Ya, karena mereka tidak lagi menguasai secara penuh tanah pertaniannya. Bahkan ketika kita berlanjut ke masa modern sekarang, bukan saja tanah pertanian yang lepas dari tangan petani, tetapi juga the commons, ya, lingkungan ekosistem di mana pertanian itu bertumpu, ya, bertumpu pada ecological services. The commons juga lepas dari tangan petani, dikuasai oleh pengembang-pengembang besar atau perkebunan atau turisme besar ya, atau kawasan kehutanan yang dikuasai oleh negara seperti Taman Nasional, kawasan lindung dan sebagainya. Itu Oke, kalau menurut saya prinsip paling paling pokok, paling salah satu pokok. di Oke, di luar prinsip yang tadi dikemukakan oleh Laksmi ya. oke, oke. Kalau gitu saya mau ngelempar dulu ke Mbak Laksmi ya. Jadi ini tadi Mas Tawan menarik banget nih ya. Jadi perkembangan pertanian itu ternyata selalu diikuti oleh perlucutan ya. Perlucutan dari orang-orang yang bertani itu sendiri. Mbak Laksmi, your thoughts? Ya, em, Pak Awan nih sampai hari ini masih jadi guru saya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Awan itu selalu Bukan triggering begitu. new thoughts gitu. Jadi belajarnya emang nggak pernah berhenti-henti sama Pak Awan ini. Em, Apa yang disampaikan oleh Pak Awan itu kemudian membuat saya berpikir ya, ternyata dari dulu sampai sekarang yang namanya petani itu nggak pernah dipercaya oleh negara gitu. Jadi Wow. selalu pandangannya itu secara tidak pernah putus ya. Ada satu pandangan bahwa petani itu backward,
petani itu tidak mampu untuk memodernisasi dirinya, tidak mampu beradaptasi pada kemajuan, sehingga memerlukan tangan-tangan lain untuk membantu mereka beradaptasi kepada zaman gitu. Jadi selalu ada ketidakpercayaan terhadap petani tentang bagaimana mereka bisa mengendalikan pertanian itu sendiri gitu. Jadi selalu memerlukan entah itu para pemikir pertanian, akademisi ataupun negara bahkan untuk menyuruh petani berlaku sesuai dengan kehendak kehendak negara, teknologi maupun modal. Nah, di sisi lain, ketika kita membicarakan pertanian ini, Mbak Dami dan Pak Awan, saya itu sebetulnya juga eh, agak bagaimana ya? eh ini adalah satu diskursus yang jangan-jangan kita ini melupakan juga bahwa keberagaman kebudayaan di Indonesia ini seringkali tidak dimulai dari pertanian gitu, justru dimulai dari hunting and gathering gitu, dari memanen kekayaan alam. Dan sebetulnya dari kerja pemanenan kekayaan alam ini eh, kita dijerumuskan kepada satu pandangan yang salah. Menurut saya tidak selalu akurat dan beberapa antropolog mungkin akan mengamini itu gitu, bahwa kita itu berevolusi gitu. Jadi ada pandangan, ada evolusi kebudayaan dari hunting dan gathering, berburu meramu, kemudian pertanian dan seterusnya gitu. Tapi eh, kalau kita lihat sesungguhnya eh, berburu dan meramu itu membangun kebudayaannya sendiri. Dia membangun cara pikir, cara hidup, perilaku, logika, pengetahuan dan pemikiran yang sangat dekat dengan alam, yang merawat alam, membudidayakannya juga gitu. Tetapi dengan mungkin skala intervensi yang berbeda itu dengan pertanian. Nah, seringkali skala intervensi manusia terhadap alam ini yang kemudian menjadi ukuran-ukuran eh, perkembangan kognitif manusia begitu ya. Tapi apa iya begitu? Karena kalau saya belajar dari eh, masyarakat-masyarakat adat di tanah Indonesia bagian timur, di Sulawesi, di Papua misalnya begitu, mereka memiliki kerumitan tersendiri gitu untuk memikirkan bagaimana ya caranya membuat noken serat serat genetum genemon misalnya, yang saya kira itu eh, tidak bisa dibandingkan kerumitannya dengan bagaimana caranya mencangkul gitu, karena itu satu pengetahuan yang terbangun sebagai cara belajar dengan alam gitu. Jadi em, em, saya melihat pertanian di Indonesia, kalau disebut pertanian itu eh, kita barangkali penting untuk juga melihatnya, membedakan antara farming dan agriculture gitu. Kalau kalau saya ngikutin pemikirannya Bernstein, farming ini di mana adalah cara-cara petani melakukan usaha pertanian dengan intervensi yang sesuai dengan skala rumah tangganya. Tapi kalau agriculture ini satu usaha pertanian yang memang sudah dikelola secara ada apa namanya, ada eh, ilmu budidaya pertaniannya, kemudian ada ilmu ekonomi pertaniannya, kemudian ada kebijakan negara yang memang sudah mengatur bagaimana agriculture ini berkembang gitu. Sementara kalau boleh, bahkan ini saya nggak tahu, ini mungkin masih spekulasi ya. Saya melihat sepertinya mereka yang disebut bertani dan meramu dan berburu ini, karena mereka juga melakukan pertanian kecil-kecilan, menanam ubi, menanam pisang, menanam tanaman-tanaman kebudayaan mereka seperti yang dibutuhkan seperti wati dan seterusnya. Mereka juga melakukan pertanian, jadi nggak murni sepenuhnya memanen kekayaan alam, tapi sesungguhnya itu adalah kombinasi cara adaptasi terhadap alam yang cukup kompleks sepertinya gitu. Nah, em, mungkin ini nggak bisa disingkirkan juga dari cerita tentang pertanian di Indonesia. Gitu, Oke. barangkali Mbak. Mm-mm. Oke, menarik banget nih. Tadi Laksmi mengangkat farming and agriculture ya. Jadi kalau kita lihat dari
akar kata ya, agriculture, agri Hmm. plus culture ya. Hmm. Culture itu budaya, agri itu kok nggak salah mengolah ya. Agri itu tanah, sorry. Agri itu tanah. Ya, agri itu tanah, culture itu budaya. Jadi memang agriculture itu budaya mengolah tanah, begitulah ya. Hmm. Sedangkan kalau farming itu memang lebih ke arah eh, ya ini I'm trying to follow your thoughts here, which I think is interesting ya. Jadi kok farming itu tadi menurut eh, Laksmi kan berarti oke kita menanam tapi itu memang untuk bukan hanya buat kita sendiri ya, tapi kemudian kita menghasilkan sesuatu ya dalam jumlah yang banyak yang mungkin beyond our own needs ya. Sedangkan Ya. kalau agriculture itu biasanya kita mengolah tanah untuk our own needs. Jadi subsisten untuk keperluan kita sendiri gitu ya. Mungkin Is sebaliknya, that Mbak. oh kebaliknya. Oh oke. Hmm. Jadi farming adalah justru yang untuk diri Iya, sendiri, agriculture adalah untuk yang beyond kebutuhan ya, sendiri. ya, ya, Oke. kira-kira begitulah. Gimana Mas Awan? I see your face. Oke. Ada yang mau dilempar. Ya, enggak betul. Yang tadi dikemukakan oleh Laksmi betul bahwa apa namanya hunting gatherers itu juga apa namanya sistem adaptasinya kompleks ya. They enrich the environment ya by apa namanya menseleksi, mematikan atau menghidupkan atas pilihan mereka mereka gitu ya. Mana yang di nurture, mana yang tidak dan sebagainya itu berjalan panjang sekali gitu ya. Tapi begini, apa namanya, dengan bertambah kompleksnya masyarakat, maka bertambah banyak juga orang yang tidak bertani dan mengambil posisi-posisi spesialisnya seperti agamawan misalnya, Hmm. produsen barang-barang, ya. Em, nah, mereka itu disokong penghidupannya oleh orang-orang yang memproduksi langsung. Ya. Dan ini bertambah lama, bertambah kompleks ya. Juga di bidang apa namanya organisasi politiknya bertambah kompleks dan di dalam perkembangannya eh, pertanian itu didorong untuk bertambah produktif ya atau hunting gatherers ya kalau kita bicara evolusi agak-agak sulit ya karena ini kita bicara mengenai ribuan tahun Ya, kemudian kita menganalisa dalam ratusan tahun kemudian kita menganalisa dalam ya, puluhan tahun ya. ya, We have to apa namanya membedakan ya, apa tingkat analisa juga gitu ya. ya, Tapi perkembangan peradaban itu menuntut pertanian menjadi lebih produktif. Dan untuk itu tanah-tanah kemudian mulai dikuasai oleh penguasa-penguasa dan diserahkan kepada orang-orang yang dianggap mempunyai kelebihan gitu ya. Apakah itu isapan jempol belaka ya, mitos belaka atau betul itu lain hal ya. Tapi itu terjadi ya. Em, dan kapitalisme yang Hmm. hidup dari market Hmm. terus memperluas market. Dia dengan sendirinya kemudian mendorong perkembangan pertanian itu lebih jauh lagi dan itu kemudian menuntut penguasaan tanah, menuntut dalam tanda kutip ya, penguasaan tanah oleh pihak-pihak tertentu. Ya. Dan seringkali negara itu kemudian memfasilitasi karena antara negara dan elit ekonomi, elit politik, elit ekonomi selalu ada kolaborasi di situ ya, ada pertautan kepentingan dan sebagainya. Dan seringkali orangnya itu juga begitu ya. Karena karena itu juga negara selalu menjadi bagian dari perkembangan ini ya. Misalnya aja perkembangan perkebunan kolonial dan disebut perkebunan kolonial karena memang perkebunan oleh banyak pengamat dilihat, dipandang sebagai sistem ekonomi yang khas kolonial. Yaitu kalau kita bicara di Karibia, di Amerika Latin, di Asia Tenggara, sistem kolonial mulai dengan perkebunan. Dan mulai dengan perkebunan ini dengan merampas tanah dari penduduk aslinya dengan bantuan negara yang disebut Oke, sebagai extra economical factors ya, oke. yang menjadi dasar dari perkembangan perkebunan. Extra economic factorsnya itulah negara yang memberikan kesempatan penguasaan tanah secara murah dan juga penguasaan tenaga kerja yang murah ya. Dalam bentuk perbudakan misalnya di Karibia
dan di Amerika Latin, kemudian di Amerika Utara juga. Tapi di Asia Tenggara seringkali karena penduduknya lebih banyak, lebih padat ya, dengan sistem tenaga kerja paksa dan begitu, tapi belum sampai ke perbudakan gitu. Tapi Tapi artinya kita lihat evolusi ini juga gitu ya, artinya well, pada akhirnya yang mau dikatakan sebetulnya, kalau kita berkembang terus, bertambah banyak orang yang tidak memproduksi makanannya sendiri. Bagaimana kemudian membuat pertanian ini dapat menservis seluruh penduduk dunia ini, termasuk yang tidak bertani, ya. Tapi di dalam satu sistem yang lebih adil, ya tidak seperti dulu dengan mendepak petani keluar dari pertanian, kemudian membiarkan mereka kemudian mengais-ngais kehidupannya sendiri, begitu ya. Tapi dengan yang lebih adil. Dan juga seperti yang ditekankan oleh Laksmi tadi, tidak hanya adil, tetapi juga yang tidak merusak lingkungan, tidak mengurangi terus keragaman hayati misalnya. What kind of system yang kita perlukan untuk itu gitu. Kind of system. Tapi kalau melihat ini berarti sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini tidak mengherankan ya, karena berarti kita kan saat ini apa yang terjadi adalah mengikuti trajectory yang memang selama ini sudah berjalan gitu ya. Ya, What's ya, happening in Papua and everything else. Nah, betul. jadi sekarang sebetulnya kan pertanyaannya adalah if we know bahwa itu dulu terjadi dan kita ingin menjadi lebih baik ya, sebetulnya kan kita tidak perlu mengulangi itu kembali. Tapi ternyata tidak mudah karena ketika ada kapital dan ada kuasa, kemudian yang bertani atau yang dianggap mampu memproduksi pangan itu hanya golongan-golongan tertentu. Kemudian yang kecil-kecil itulah yang kemudian akan selalu terdepak. Gimana Mbak Laksmi, your following thoughts setelah Mas Awan? ya, saya sepakat sekali dengan Pak Awan karena apa yang digambarkan oleh Pak Awan sebetulnya adalah sejarah kapitalisme pertanian katakanlah gitu ya di seluruh secara global dan kita mengalami itu melalui kolonialisme itu dipercepat gitu. Dipercepatnya itu kalau menurut saya ini Mbak yang dipercepat itu peralihan dari farming ke agriculture itu gitu. Jadi Oke. kalau farming itu adalah satu usaha pertanian petani untuk skala keluarga, untuk subsistensi. Kalau ada yang lebih, kemudian dijual karena dia juga tetap butuh garam dan apa-apa yang nggak dihasilkan sendiri gitu ya. Tapi tidak untuk akumulasi, misalnya tidak untuk keuntungan menimbulkan keuntungan banyak. Tapi kolonialisme di Indonesia itu membawa pertanian masuk farming di Indonesia masuk ke agriculture melalui penerapan industrialisasi pertanian. Nah, kalau yang saya maksud industrialisasi pertanian itu mulai munculnya monoculture, perkebunan gitu, kemudian mulai terkaitnya apa yang dihasilkan oleh Indonesia ini adalah bahan mentah yang kemudian diekspor oleh pemerintah kolonial Belanda keluar untuk menghasilkan bahan pangan ataupun seperti karet misalnya untuk teknologi. Bahkan sebenarnya dimulai dari tebu ya, dari gula, dari tanam paksa di masa lalu gitu. Jadi dulu kan ketika petani Sunda, petani di Jawa Barat misalnya gitu, bertanam singkong sampai kemudian aci itu sampai sekarang masih terkenal kemana-mana sebagai trademarknya orang Sunda. Itu kan dia sama sekali menghasilkan singkong itu untuk dimakan sendiri dan keluarganya dan mungkin satu kampung begitu ya. Tapi setelah terjadi Preangerstelse, perkebunan kopi, tanam paksa kopi di Jawa Barat, di daerah Priangan, tiba-tiba kan mereka dipaksa oleh pemerintah kolonial untuk menghasilkan sesuatu yang mereka sendiri itu nggak pernah makan, nggak pernah minum gitu. Kemudian inilah yang secara apa namanya,
secara teknologi pertaniannya, kemudian terkait dengan industri untuk teknologi menghasilkan bubuk kopi dan sebagainya gitu. Yang anehnya ya Bu ya, saya dengar cerita tuh mereka tuh katanya emang nggak pernah tahu kan biji kopi itu dijadikan kopi gitu kalau nggak nyoba-nyoba sendiri. Ini bahkan daun kopinya itu juga pernah dicobain itu bisa nggak diminum apa enggak gitu. Sama seperti kenapa orang Sunda sampai dengan hari ini tuh masih minum teh yang nggak jelas rasanya itu karena karena mentang-mentang udah di Jogja gitu ya jadi udah tahu teh yang jelas rasanya seperti apa. Jadi karena memang mereka tuh berada di perkebunan teh yang petik-petik teh terus dijemur terus diseduh kan gitu aja ya dan bahkan Iya. daun kopi pun diperlakukan seperti itu gitu. Ah, Itu menarik. bagaimana terjadi apa ya gap kebudayaan gitu antara eh, petani yang melakukan farming kemudian masuk ke dalam agriculture of coffee Hmm. gitu ya yang dibawa oleh kolonial Belanda sehingga kemudian pada akhirnya mereka ngerti oh yang dimakan tuh bijinya ya makanya soalnya kan nggak boleh dijual kemana-mana tuh Bu bijinya harus ada Hmm. pos-pos apa namanya pos-pos penjualan dan sangat diawasi oleh oleh Belanda pada masa itu gitu, khusus untuk kopi di Priangan. Jadi memang ada perbedaan yang besar. Nah, itu seperti yang disampaikan oleh Pak Awan, ini kita ngikutin trajektori yang dibangun oleh logika kapital gitu, Hmm. di mana kemudian yang menarik keuntungan dari semua perubahan dari farming ke agriculture ini adalah bukan petaninya sendiri, itu petani selalu menjadi apa Hmm. namanya orang terakhir yang menikmati eh, nikmatnya pertanian gitu. Tapi justru kongsi dagang Belanda, pemerintah kolonial Belanda, kemudian agribisnis kita pada hari ini yang Hmm. menjadi apa penangguh keuntungan terbesar gitu dari apa yang dilakukan oleh petani on farm Hmm. gitu. Oke, oke. Ini saya belajar banyak nih dari dengerin Mas Awan sama Laksmi. Oke, jadi kalau itu dilakukan oleh kolonial Belanda, kemudian kan datanglah kemerdekaan ya. Nah, Mhm. ketika kita sudah merdeka, terus apa yang terjadi nih Mas Awan? Have not we learned dari itu sehingga kemudian kita berusaha untuk menjadi lebih baik? Gimana nih? What happened? Ya, nah saya mau mulai dengan pernyataan-pernyataan dari para sejarawan ya, spesialis Indonesia, bukan orang Indonesia, di luar ya, yang mulai Mhm. mengatakan seperti Anderson misalnya, yang mulai mengatakan bahwa kalau kita melihat kolonialisme dan kemerdekaan, masa kemerdekaan, ya, kita sekarang pandangan yang sekarang dominan adalah itu bukan suatu apa namanya, suatu lompatan dengan gap besar Mhm. di tengahnya, Mhm. ya, Mhm. Mhm. tapi lebih sebagai kontinuitas. Mhm. Karena mereka melihat lebih banyak continuity dari masa kolonial ke masa kemerdekaan daripada satu jurang perbedaan. Persis. Nah, itu saya memulai dengan itu Wow. aja dulu, ya. Nah, Persis. eh, kalau contohnya, ya, sistem kehutanan kita itu tidak berbeda dengan sistem kehutanan kolonial, tetap aja sama, ya. Seolah-olah hutan di Indonesia itu sama dengan hutan-hutan di Barat yang nggak ada orangnya, yang menjadi penguasaan dari Mhm. lords ya untuk berburu, Iya. bersenang-senang. Ya. Mhm. Hutan di Indonesia itu selalu ada pemiliknya, ya. Orang Minang itu akan bilang pada orang lain bahwa sampai di puncak gunung pun ada yang apa namanya menuntut hak di situ, ya, atau merasa mempunyai hak di situ. Jadi tidak ada daerah kosong sebetulnya. Eh, tapi anggapan kehutanan gaya Jerman itu yang diambil alih oleh kolonial Belanda itu Mhm. diambil alih kembali oleh Republik. Ya. Itu Mhm. dasar kemudian membuat 67% dari daratan Indonesia menjadi kawasan kehutanan. Ya, kalau Anda menerapkan peta kehutanan di Kalimantan, itu kota-kota besar masuk ke dalam kehutanan itu. Ya. Iya. Nah, Iya. kemudian itu dikonsesikan kepada perusahaan-perusahaan besar. Ini kita lihat kemudian kita bertanya-tanya. Ya, saya juga selalu bertanya pada mahasiswa ya, dengan memperlihatkan misalnya peta konsesi Papua.
Mm-mm. Di mana orang Papua mesti hidup dan membangun penghidupannya kalau seperti ini? Seandainya semua daerah konsesi itu dikerjakan pada saat ini, jebret Ya, begitu ya, itu ngeri. membutuhkan migrasi masuk Aduh. Papua Mm, jauh lebih banyak dari penduduk Papua sendiri. Dan mm, nggak ada satupun pekerjaan yang berkaitan dengan konsesi itu yang terbuka bagi orang Papua. Bagi orang Papua, ya, mm, mm. Jadi itu mengulangi. misalnya saja satu kontinuitas yang luar biasa ya. Oke, Sistem perkebunan kontinuitas. itu Iya, satu kontinuitas yang lain. kontinuitas. Oke. Mbak Laksmi? Ini saya tuh baru baca Mbak, belum selesai nih bukunya Ian Brayman. Dia Yang mana? yang baru Pak, yang baru. Oh, Bacaannya saya baru masih baca sama yang nih. lama sekali nih. Apa namanya? Menjinakkan Sang Tuli. Oh, Hmm. ada yang baru, Buku baru apa, terbit Mbak nih Laksmi? Judulnya apa? di ya di Gramedia itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Aha. Sebentar, judulnya adalah adalah kolonialisme, kolonialisme, kapitalisme dan rasisme kronik pasca kolonial. Oh Oh, my Jadi namanya God. dia itu buku mm, lebih lama dari itu Sang Tuli ini. itu baru Ya, Baru diterjemahkan. baru terjemahkan. Tapi bagus, saya kepengen lihat itu juga. iya, iya. Ini baru diterbitkan Yayasan Obor Oh, kemarin 2024 kemarin. Oke. Mm-mm. Ini buku Berman ini seperti referensi risetnya dari mulai eh, apa pengerahan tenaga kerja di Jawa waktu itu ya, yang pertama kalau nggak salah itu, sampai kemudian yang terakhir itu soal kemudian dengan Pak Wiradi, dan ada juga yang apa apa namanya yang kuli di perkebunan Delhi, um, Preanger Stelsel, terus sampai ini yang ini seperti dia merefleksikan semua semua riset-risetnya dari awal sampai oh akhir itu. bagus. Dan saya tuh iya tertarik sekali sama sama eh, apa statement yang dia tulis di pengantarnya. Dia bilang kenapa kemudian kita perlu membicarakan kolonialisme itu, terutama di Indonesia, karena kita perlu mengerti bagaimana pengaruh masa lalu terhadap masa kini dan masa depan. Dan dalam pandangan dia, sebenarnya Indonesia itu eh, apa ya, bagi di mata orang Eropa itu hanyalah bagian dari ekspansi Eropa. Jadi dia nggak pernah menjadi masyarakat tersendiri, nggak pernah menjadi negara tersendiri. Dia hanya ekspansi dari Eropa, di mana negara dan rakyatnya itu tunduk dan patuh pada otoritas kekuasaan Eropa pada masa itu gitu. Dan oleh sebab itu kata Breman ini ya, eh, kekuasaan kulit putih itu menghalangi cara pandang masyarakat Indonesia melihat sejarahnya sendiri. Katanya gitu. Ah, ya. Hmm. Wah, dalam banget Oke. ini. Iya, iya, iya. Gitu. Dan jangan-jangan Dan kita sekarang juga masih seperti itu ya? bagi saya kemudian, Oh ya, menurut saya begitu. Oh, walaupun sudah merdeka, kita masih tidak terlepas dari iya, cara iya, pandang. Mbak. Ah. Terus silahkan Mm, lanjutin. Jadi kepengen dengerin. Iya, jadi iya Mbak. Jadi bagi saya itu, waduh, dia menyebutnya itu sebagai mentalitas kolonial katanya gitu. Jadi itu menjelaskan kenapa yang banyak ditemukan adalah kontinuitas. Jadi kita ini sebetulnya, dan banyak aktivis agraria bilang kita sebenarnya nggak pernah merdeka dan seterusnya gitu, karena memang kontinuitas kolonialnya itu terlalu tebal gitu. Dan kenapa terlalu Ya, tebal? Ternyata kita belum belum apa ya, belum memakai kacamata baru gitu. Kita masih memakai kacamata bagaimana pemerintah kolonial memandang Indonesia. Kita belum punya kacamata iya, Indonesia iya, untuk memandang Indonesia. iya. Dan kita Itu yang belum sangat memakai mm, kacamata Indonesia karena mungkin kita tidak tahu Indonesia itu apa. persis, Mbak, persis. Saya, Ah, saya lagi pikir salah satu ilmuwan psikolog
terkenal dari Afrika. Laks, coba namanya saya lupa nih, biasa otak saya udah tua begini. Tapi bukunya yang terkenal sekali di seluruh dunia itu di tahun 60-an ditulis kalau nggak salah itu apa namanya? Mungkin agak salah ini. Black Skin White Mask ya. Oh, Fanon, Pak. Fanon. Fanon ya. 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 Dia bilang orang-orang seperti kita ini kulitnya kulit berwarna tetapi pakai topeng kulit putih gitu kira-kira. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Tapi itu bagus sekali. Tapi saya mau kembali ke tadi yang Laksmi mengenai petani ya tadi ya. Oh iya. Petani itu dan saya tadi pagi baru baca Kompas yang hari Mm. itu dan di Mm-mm. situ di salah satu halamannya halaman 13 di situ ada ulasan mengenai pangan dan ada Mm-mm. komentar dari orang-orang Indef dan Universitas Paramadina. Mm-mm. Mereka bilang, which is right of course, Mm-mm. bahwa pertanian saat ini itu diterlantarkan. Padahal pertanian itu menyediakan lapangan pekerjaan sampai sekarang itu yang paling besar. Jadi dibanding Mm-mm. dengan sektor-sektor ekonomi yang lain, pertanian itu Mm-mm. menyiapkan lapangan kerja paling besar, tetapi sekarang Mm-mm. diterlantarkan. Saya sebetulnya mau Mm-mm. kasih komentar di situ. Walaupun itu benar, tetapi coba kita lihat di sini, petani itu hanya dianggap sebagai sumber daya apa tenaga kerja saja gitu ya, Iya. Iya. yang bisa dioper kemana-mana sebetulnya. Nggak jadi soal. Kalau ada sektor lain yang punya lapangan kerja lebih baik, ya dioper aja ke situ gitu ya. Mm-mm. Tapi petani tidak dilihat sebagai entrepreneur kecil gitu, yang menguasai sumber daya. Dan sumber daya itu bisa dikembangkan endlessly. Mm-mm. Endlessly dengan Mm-mm. perkembangan teknologi apapun juga ke depan mau digital kayak post digital kayak teknologi apapun juga. So selama dia bisa menguasai sumber daya itu dan menguasai ada stewardship on their commons ya di lingkungannya itu dia bisa menjadi apapun juga gitu. Dan kalau itu difasilitasi, you can imagine that pedesaan kita itu menjadi sangat menarik sebetulnya. Jadi yang menarik bagi tourism itu bukan ekoturism dan sebagainya. Enggak. Kalau desa itu menjadi makmur karena penduduknya menguasai sumber daya dan mengolah sumber daya itu sesuai dengan perkembangan sejarah lokalnya, juga berdasarkan ekosistem setempat. You can imagine you have seribuan desa dengan keragaman yang luar biasa ya berdasarkan budaya, sejarah dan ekosistemnya gitu ya. Yang makmur bisa menunjang ekonomi Indonesia ini dengan luar biasa. Jadi petani itu bukan hanya sumber daya atau bukan hanya tenaga kerja, tetapi petani itu bisa menjadi apapun juga sebetulnya bila didukung gitu. Dan itu merupakan apa namanya support bagi ketahanan pangan yang paling inklusif sebetulnya. Karena kemudian kita nggak bicara mengenai ketahanan pangan lagi, tapi kemudian kita bicara mengenai kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan. Karena ketahanan pangan itu kemudian diturunkan terus sampai pada tingkat lokal. Kalau pada tingkat lokal sudah ada ketahanan pangan, maka kita bicara mengenai kedaulatan pangan. Kira-kira sebegitu kasarnya lah gitu ya. Mm-mm. Dan Mm-mm. kedaulatan pangan macam apa gitu? Kedaulatan pangan yang berdasarkan diversitas yang luar biasa, berdasarkan budaya, sejarah, dan ekosistem setempat gitu ya. It's amazing. Tapi itu yang diterlantarkan oleh pemerintah kita sejak zaman kolonial sampai sekarang gitu. Oke. Oke, wow. Ini dalam banget ya karena sekarang kita udah berbicara tentang solusi ya, bagaimana membuat pertanian ini harus terlepas dari pemikiran kolonialisme dan solusi apa yang kita bisa bangun. Nah, ini tanpa terasa waktunya juga udah berjalan. Jadi saya mau nanya sama Mbak Laksmi, gimana nih Mbak Laksmi tentang ya kalau saya sebenarnya nggak mau jumping into solution ya, karena kita kan berbicara sejarah ya, kita bicara tentang sejarah, kemudian kita lebih paham tentang kolonialisme, kemudian ketika terjadi kemerdekaan, ternyata kita masih ada kontinuitas itu. Em, apa yang saya nggak bilang apa yang harus dilakukan ya, tapi sekarang gini, whatever you want to say,
Silahkan. Whatever you want to say, karena nanti bisa kita lanjutkan dengan podcast berikutnya. Nah, tapi untuk Sebagai saat ini penutup memang Nela. untuk saat ini mungkin kita harus Heeh. selesaikan dulu. Jadi silahkan Mbak Laksmi. Ya. Sepertinya ini Mbak, ini juga apa ya, sesuatu yang mungkin tidak kita sadari sepenuhnya ya, terutama sebetulnya saya sih sebetulnya. Jadi berasisasi itu ternyata sangat fatal gitu. Berasisasi itu Berasisasi, sangat oke. fatal. Hmm. Iya. Eh kalau saya kebetulan pernah ya karena apa sedang menulis tentang sejarah food estate ini, kemudian kan menanyakan ya, kenapa sih kok paradigma pangan kita ini jadi beras gitu ya? Padahal kan sebelumnya kita nggak semua orang Indonesia itu makan beras, makan nasi. Nah ternyata eh, persoalan itu muncul ketika eh, pemerintah kolonial itu mulai membuka perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur, kemudian mengekspor, mengekspor, ya mengekspor Ekspor tenaga antar kerja, pulau. mengekspor tenaga kerja dari Jawa dan dari Tiongkok. Oh, Yang, dari Tiongkok? oh iya Iya Bu, ya, Mm-mm. lebih dulu dari Tiongkok bahkan. Bahkan lebih dulu dari Tiongkok, betul. Ah, Nah, eh, itulah yang kemudian membuat pemerintah kolonial itu kewalahan karena ternyata mereka juga harus memberi makan sejumlah kuli yang dipekerjakan di perkebunan itu. mm-mm. Dan menjelang Perang Dunia Pertama itu harga harga pangan itu melonjak. Sehingga kemudian disitulah mulai pemerintah kolonial membayangkan ini kayaknya mesti ada perkebunan padi dalam skala luas nih gitu. Tapi Hmm. gagasan bahwa pangan adalah beras itu sebetulnya ya ini salah satu contoh lagi bagaimana kacamata kolonial itu nggak bisa kita lepaskan gitu. Yang kemudian makan nasi akhirnya jadi makan nasi, pertanian padi sawah itu jadi meluas ke berbagai pelosok Indonesia itu gitu karena kemudian ditambah lagi di masa Orde Baru terutama di Indonesia bagian timur di masyarakat yang dianggap masih apa namanya tertinggal, terbelakang, primitif dan seterusnya diperkenalkanlah beras ini sebagai penanda modernitas gitu. Jadi kalau mereka masih makan ubi, masih makan apa sagu itu berarti belum modern. Bahkan kalau di Jawa itu kan karena juga penjajahan jadi kalau belum bisa karena sempat beras tuh hilang sama sekali Mbak di Jawa itu di zaman Jepang kan ya karena Mm-mm. diserap untuk apa namanya diserap untuk memberi makan tentara Jepang untuk perang Asia Raya sehingga orang Jawa itu makanya dia paling resilient karena apa-apa dimakan kan gitu sampai sampai gaplek segala macam gudeg yang udah masak berulang-ulang dan pengawetan makanan, intinya pengawetan makanan, kemudian Gaplek yang dimakan. sebelumnya nggak dimakan jadi bisa dimakan, itu jadi sebagai daya survivalnya itu eh, muncul ketika justru beras itu hilang gitu. Jadi Mm-mm. kondisi ini eh, eh, apa ya yang saling tumpuk ini gitu ya antara perbesaran monocropping di masa kolonial, beras di masa kolonial, kemudian beras sebagai penanda modernitas yang saling tumpuk ini, kemudian jadi memasifkan beras ini sebagai pangan gitu. Mm-mm. Nah, karena disitulah kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Awan itu menjadi sangat penting gitu, karena sebetulnya kita eh, perlu mendidik lidah kita untuk tidak hanya bisa berteman dengan nasi, tapi dengan makanan-makanan yang ada di tanah Indonesia ini gitu. Dan Mbak yang sebetulnya apa ya karena kemarin baru pulang dari Jayapura diskusi persis tentang ini gitu. Em, di sana tuh teman-teman perempuan cerita bagaimana kekayaan etnobotaninya ya yang terkait dengan pangan Mm. itu luar biasa begitu. Jadi Mm-mm. padi, ubi itu bisa sampai 30 macam dengan segala macam apa peruntukannya sendiri-sendiri, ada untuk babi, ada untuk ritual, ada ya segala macam gitu ya. Terus eh, makanan itu menjadi bukan hanya sekedar untuk keperluan perut, tapi makanan itu adalah identitas. Nah, karena sedemikian rupa diseragamkannya,
kemudian makanan itu jadi kehilangan makna kultural gitu. Nah, Hmm. kita ini kan jadi tidak pernah mengidentikan diri kita dengan makanan kita ya, karena kita makan apa saja dari mana saja mungkin gitu ya. Tapi bagi teman-teman di sana yang masih punya ketebalan tradisi dan adat istiadat di mana makanan itu adalah identitas gitu, gerakan untuk kembali lagi kepada pangan lokal itu sekarang menjadi gerakan yang cukup kuat gitu Mbak. Hmm. Dan dan sebenarnya ini sesuatu yang patut kita rayakan gitu karena eh, berasisasi ini sudah sedemikian masif, sudah sedemikian panjang, tapi gerakan kepada pangan lokal ini memang sebagai sesuatu yang muncul gitu, yang muncul beberapa waktu belakangan terakhir ini sangat penting untuk mengembalikan identitas keindonesiaan kita sebenarnya gitu. Hmm. Kalau kata Bu Dami tadi kan, ya karena kita nggak tahu Indonesia ya gitu. Iya bener Bu, kita nggak tahu Indonesia. Tapi kalau kita kenal makanan makanan kita, sebenarnya kita baru tahu, oh Indonesia tuh yang kayak gini ya. Kita tuh baru tahu loh, di sana tuh ada ubi sampai 32 macam, pisang sampai 6 macam. Jadi Hmm. bahkan pisang di di orang Ayapo, jenis-jenis pisang di orang Ayapo dan jenis-jenis pisang di orang Moi misalnya itu udah beda, Bu. Dan Beda. ada yang hilang, ada yang berbeda gitu. Oh ini kalau kata teman dari Moi, oh ini nggak ada nih di Moi. Moi itu dari Sorong, dari Papua Barat. Ada pisang kecil-kecil gitu, agak keras tapi sangat karbohidratnya mungkin sangat padat gitu ya. Rasanya hampir seperti ubi gitu. Dan itu kecil. Nah itu di sana nggak ada tuh di Moi. Tapi di Moi itu yang namanya pisang kepok di Jawa itu eh, kita mungkin hanya satu dua macam. Di sana bermacam-macam pisang kepok. Saya sampai heran, kok pisang kepok ya Bu bisa macam-macam. Oh, Dan saya baru oke. pertama kali ngelihat pepaya itu yang eh, katanya itu pepaya gitu. Tapi daunnya itu gemuk-gemuk gitu. Tapi buahnya ya buah pepaya. Jadi memang luar biasa. Wow. Luar biasa. Wow, wow, wow. Ya, Oke. Iya. Mm-mm. Oke. eh Pak Awan, Mbak Laksmi, ini waktunya sebenarnya sudah habis. Saya baru dapat peringatan ini. Tapi gini, dan juga bagi para pemirsa ya. Jadi kita semua tadi sudah mendengar our apa ya diskusi-diskusi yang akan mengawali diskusi-diskusi berikutnya ya. Dan dari Mas Awan dan juga Mbak Laksmi kita melihat bagaimana ternyata pertanian apa yang terjadi sekarang itu tidak terlepas dari sejarah masa lalu ya, dan ada kontinuitas itu yang kemudian tanpa kita sadari itu juga karena kelemahan kita untuk memahami diri sendiri. Dan saya kemudian jadi mikir jangan-jangan pelajaran-pelajaran ilmu yang kita dapatkan, yang kita juga lulusan-lulusan luar negeri gitu ya, jadi jangan-jangan kita juga ikut menjadi bagian yang bertanggung jawab juga atas apa yang terjadi saat ini gitu. Nah sekarang kita kan ceritanya harus mengaku dosa gitulah ya. Kita melihat bahwa oke ada sesuatu yang harus diperbaiki dan mungkin nggak ya kita perbaiki. Harapannya kita harus menuju kepada perbaikan pertanian itu. Kalau Bang Hilmar Farid saya ingat ya, dia selalu mengatakan bahwa kita tuh belum terlepas dari luka-luka kolonialisme yang lalu gitu. Jadi walaupun kita sudah tidak merasakan penjajahan itu, tapi ternyata jangan-jangan ada genetik inheritance yang tidak disadari itu ternyata diturunkan walaupun kita tidak mengalami itu. Nah, jadi untuk melepas semua itu kan memerlukan transformasi yang luar biasa ya. Nah, bagaimanakah transformasi itu bisa kita lakukan untuk masa depan, untuk keadilan dan untuk kesejahteraan dan lingkungan yang lebih baik ya. Pertanyaan besar yang mungkin tidak perlu dijawab sekarang ya, tapi itu sebenarnya mau menjadi penutup ya dan juga untuk melanjutkan diskusi berikutnya. Jadi mungkin kalau tidak berkeberatan ada last closing note aja dari Mas Awan dan dari Mbak Laksmi gitu. Pesan-pesan apa sebagai closing dari sesi ini yang mau disampaikan pada teman-teman yang menonton kita ini nanti. Silahkan.
Mungkin dari Mbak Laksmi dulu, saya balik sekarang Laksmi dulu. Baru Mas Awan. Kita lahir itu sudah dalam kondisi yang sebetulnya sangat beragam. Tapi sayangnya kita itu diajari lebih untuk mengenali perbedaan dibandingkan dengan mencoba untuk mencari kesamaan. Nah, itulah sebabnya juga yang mengakibatkan homogenisasi, monokulturisasi, itu selalu kita anggap sebagai sesuatu yang sesuatu yang baru gitu. Karena kita terbiasa untuk melihat perbedaan, melihatnya kecil-kecil gitu ya, sehingga diperkenalkan dengan monocropping, diperkenalkan dengan monoculture, itu ini sesuatu yang hebat, sesuatu yang baru. Nah, tapi sesungguhnya di balik monocropping dan monoculture itu kan ada yang dihabisi. Yang dihabisi itu adalah perbedaan itu tadi gitu. Perbedaan itu tadi yang kita kenali sebagai keunikan di antara kita sendiri sebagai Indonesia. Nah, sekarang PR kita sebetulnya adalah bukan memperkeras perbedaan itu, ya, karena perbedaan yang sudah diperkeras oleh mentalitas kolonial itu sesungguhnya membuat kita lebih suka membeda-bedakan gitu. Lebih suka membeda-bedakan, kemudian melihat kesamaan itu sebagai, atau monocropping, homogenisasi itu sebagai sesuatu yang hebat gitu. Nah, sekarang ini kayaknya PR kita yang paling besar adalah melihat perbedaan itu sebagai kekayaan. Kemudian bagaimana perbedaan ini menjadi kekayaan bersama gitu. Jadi bukan kekayaan yang berada di dalam kelompok-kelompok yang masing-masing berbeda itu, tetapi adalah kekayaan kita bersama sebagai Indonesia. Itu yang kayaknya PR besar banget itu, Mbak. Oke, keren, dalam banget. Terima kasih, makasih banyak Mbak Laksmi. Sama-sama, Bu Dami. Mas Awan, monggo. Ya, sebagai umpan perenungan lah begitu ya. Kalau menurut saya ini bisa dibantah dan sebagainya. Kemandirian pangan itu bertentangan dengan ekonomi liberal gitu ya. Jadi usaha untuk kemandirian pangan itu bertentangan dengan ekonomi yang sangat liberal, termasuk misalnya di dalam liberalisme itu di dalam penguasaan sumber daya agraria. Nah, karena di dalam sistem liberal itu yang kecil pasti tersisih, yang besar pasti berkuasa, dan yang besar itu belum tentu kemudian mengabdikan dirinya pada kemandirian pangan gitu. Satu tujuan yang sifatnya publik, yang bukan karakter dari pelaku-pelaku ekonomi liberal gitu, kira-kira itu satu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apakah kita perlu satu ekonomi yang lebih terpimpin sifatnya gitu, sehingga misalnya kalau kita bicara petani sebagai potensi yang besar, apakah petani kemudian di dalam ekonomi lebih terpimpin itu petani diberikan ruang yang lebih besar, dan pelaku-pelaku ekonomi besar itu digeser ke arah hilir gitu, sehingga terjadi keseimbangan yang lebih baik gitu ya, seperti itu. Tapi dengan sendirinya ini bukan perubahan yang terjadi di balik meja dengan sendirinya, tapi perjuangan yang mungkin sebagian harus dikerjakan dengan turun ke jalan gitu, dan hal-hal seperti itu, karena it's part of a political struggle juga gitu ya. Ini karena kita bicara mengenai kepentingan-kepentingan, kuasa politik dan sebagainya, kuasa politik dan ekonomi. Kita lihat dengan pagar-pagar di laut di laut utara Jawa itu bagaimana kekuasaan juga bermain. Oke. Kira-kira itu. Terima kasih. Wow. Ini diskusi pagi harinya berat sekali ya, tapi sangat dalam dan sangat inspiring ya, eye opener ya. Jadi bagi pemirsa, tadi kita mengawali diskusi dengan ingin melihat sejarah, begitulah ya. Ternyata sejarah pertanian Indonesia itu sudah lama ya. Apa yang terjadi sekarang itu ternyata tidak
terlepas dari masa lalu, dan semoga ya diskusi hari ini membantu teman-teman untuk bisa pertanian itu dalam konteks kita kenyang ya, tapi di sini ada struggle, dan itu adalah political struggle, dan itu adalah mencari identitas ya, dan itu adalah bagaimana kita melihat masa depan untuk menjadi Indonesia ya. Jadi pangan itu luar biasa ya. Jadi diskusi kita hari ini semoga bisa menjadi eye opener bagi teman-teman semua, dan kemudian kita bersama-sama berjuang, kalau perlu turun ke jalan seperti tadi katanya Mas Awan ya. Jadi itu dulu. Terima kasih pada Mas Awan dan juga Mbak Laksmi. Sampai ketemu lagi pemirsa, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Makasih. Makasih. Makasih, makasih, makasih. Bye.